kita hidup dalam kondisi yang aman dan sangat nyaman. Tetapi, banyak orang yang kehilangan harapan dalam kehidupan. Ketika kita hidup dalam kekacauan, konflik, peperangan, atau dalam kondisi tertekan yang sangat membuat kita tidak nyaman, disitulah harapan akan muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Husnia. Saya berasal dari kelas IPA yang 2B dengan nomor NIM 200723. Kali ini saya akan mereview buku dari seorang penulis yang cukup terkenal. Beliau telah menerbitkan buku ini pada tahun 2019, tepatnya pada 14 Mei. Buku tersebut adalah buku Segala-galanya Amber. Ini dia identitas bukunya. For your information, Mark Manson adalah seorang penulis dan blogger yang terkenal di New York City dengan website di bawah ini. Sebelumnya, beliau juga sudah menulis sebuah buku yang cukup populer, bahkan sempat viral, dan buku ini juga disebut sebagai buku sejuta umat karena buku ini juga sempat menangkring di jajaran buku bestseller di Gramedia Indonesia. Penasaran dengan bukunya? Ya, betul sekali. Bukunya adalah sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, kali ini aku bakal mereview buku beliau yang berjudul Segala-galanya Amber. Buku ini merupakan buku terjemahan, aslinya itu berbahasa Inggris, tapi di sini aku akan mereview buku yang berbahasa Indonesia. Penasaran dengan isinya? Check it out! Ikuti terus ya video ini. Buku ini ditulis setelah 346 halaman dan terdiri dari 2 subtema besar. Subtema yang pertama membahas tentang harapan dan juga subtema yang kedua tentang segala-galanya ambil. Pada subtema yang pertama ini terdiri dari 5 bab dan subtema yang kedua terdiri dari 4 bab. Penasaran dengan isinya? Yuk ikuti terus video ini. Oke, sudahkah siap untuk tahu lebih dalam isinya? Tara! Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, subtema yang pertama yaitu tentang harapan. Pada bab ini, kita disuguhi oleh sebuah cerita heroik yang sangat menginspirasi, yaitu diperankan oleh Witold Pilecki. Beliau merupakan seorang serdadu yang dikenal sebagai pahlawan perang dari Polandia. Kemudian, beliau menyerahkan diri untuk ditahan di kamp Nazi di Auschwitz, padahal beliau sudah tahu bahwa kemungkinannya akan sangat kecil beliau bisa lolos dan selamat dari kamp tersebut dalam kondisi hidup-hidup. Tapi beliau menyerahkan diri, bahkan rekannya pun atau temannya ada yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah misi bunuh diri. Karena tersebut tadi, kemungkinannya akan sangat kecil beliau bisa lolos dari camp tersebut. Dan tak sedikit pula orang yang mengatakan bahwa Pilecki ini sudah gila atau hilang akal sehatnya. Karena beliau dengan sukarela mau menyerahkan diri untuk ditahan di kamp Nazi di Auschwitz tersebut. Ternyata beliau melakukan atau menyerahkan diri untuk mau ditahan di kamp tersebut karena beliau ingin menggali lebih dalam, mencari tahu informasi lebih dalam mengenai kamp tersebut. For your information, bahwa kamp di Auschwitz tersebut merupakan simbol dari kekejaman atau aksi yang sangat brutal dari beberapa pembantaian yang sering disebut dengan Holocaust, karena sudah membunuh lebih dari 5,6 juta Yahudi atau jiwa di seluruh Eropa. Dan yang paling mengerikan adalah kamar gas yang digunakan untuk membunuh tahanannya. Singkat cerita, beliau berhasil kabur dari penjara Auschwitz tersebut dan beliau berhasil mengabarkan pada dunia bahwa di penjara tersebut terjadi aksi pembantaian secara besar-besaran. Dan setelah kabur, beliau tetap memilih untuk tinggal di Polandia walaupun beliau tahu pada akhirnya beliau akan ditangkap dan mungkin beliau akan dibunuh secara terang-terangan. Lalu, apa sih yang menyebabkan Pilecki berani melakukan hal heroik tersebut? Nah, jawabannya pasti karena adanya harapan. Harapan untuk merubah keadaan,
harapan untuk memberikan perubahan, serta harapan untuk memberitahukan kepada dunia bahwa di penjara Auschwitz sedang terjadi pembantaian secara besar-besaran. Selanjutnya, penulis menarasikan dalam buku ini bahwa lawan kata dari kebahagiaan bukanlah kesedihan, gelisah, gundah gulana, atau yang lain sebagainya, tetapi lawan kata dari kebahagiaan adalah putus asa atau tidak memiliki harapan. Saya setuju dengan pendapat penulis tersebut, karena ketika kita masih memiliki rasa sedih, gundah, dan gulana, itu artinya kita masih memiliki rasa peduli. Tetapi ketika kita sudah putus asa, hopeless, kemudian tidak lagi ada harapan, itu artinya kita berada pada suatu kondisi atau ruang di mana kita tidak lagi memiliki gairah untuk hidup, gairah atau semangat untuk meneruskan perjuangan. Dan menurut penulis, hal tersebut merupakan akar permasalahan dari munculnya depresi, cemas, dan juga sifat overthinking atau berlebihan, sehingga kita tidak lagi dapat meneruskan hidup. Selanjutnya, dalam buku ini penulis juga menjelaskan mengenai paradoks sebuah proses. Gimana sih ceritanya? Sekitar. Menurut beliau, dunia ini sudah semakin berkembang. Banyak sekali obat yang diciptakan sehingga angka kematian semakin mengecil. Internet semakin lancar, fasilitas-fasilitas yang memadai pun semakin banyak. Tapi, mengapa tingkat depresi, tingkat tertekan, bahkan tingkat kecemasan semakin meningkat? Padahal kita hidup di zona di mana zona tersebut merupakan zona yang sangat nyaman. Mengapa hal itu bisa terjadi? Menurut kalian, apa penyebabnya? Boleh komen di bawah ya. Kalau menurut penulis, jawabannya bisa dipetik dari kisah heroik tadi, Witold Pilecki, kisah yang pertama diceritakan di awal video ini, tentang sebuah harapan. Jadi, apa sih yang menyebabkan depresi, tekanan, kecemasan, kegundahan itu semakin meningkat? Jawabannya adalah karena adanya krisis harapan. Ketika kita hidup dalam keadaan nyaman, tenang, tentram, pasti kita akan terlena dengan kenyamanan tersebut. Tidak ada harapan dan juga arahan akan apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita hidup dalam dunia peperangan, ketika kita hidup dalam dunia yang sangat tidak nyaman, kita pasti memiliki harapan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik. Itu adalah jawaban dari mengapa sering muncul depresi, kecemasan, dan lain-lain. Menurut penulis, harapan berarti menolak menerima keadaan yang sedang terjadi. Mengapa? Coba deh pikirkan. Semua yang kacau tidak membutuhkan harapan, tetapi harapan membutuhkan sesuatu yang kacau. Karena di sini penulis mengungkapkan bahwa harapan merupakan hasil dari adanya kekacauan. Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang kita lanjut ke tema besar yang kedua dari buku ini, yaitu tentang segala-galanya ambiar. Pada tema ini terdiri 4 bab, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa buku ini akan membahas 2 subtema besar. Yang pertama yaitu tentang harapan, dan yang kedua tentang segala-galanya ambiar. Pada bab pertama di subtema yang kedua ini membahas tentang formula kemanusiaan. Di sini penulis menceritakan tentang perjalanan kita dari anak-anak menuju remaja hingga dewasa, bahwa ketiga masa tersebut ada bedanya. Bukan dilihat dari usia, tetapi dilihat dari bagaimana cara kita bersikap dan menyikapi keadaan. Contohnya seperti ini. Seorang anak kecil atau anak-anak mencuri permen karena permen tersebut rasanya enak. Kemudian seorang remaja tidak melakukan mencuri permen tersebut karena perbuatan tersebut akan merusak masa depannya. Tetapi seseorang yang sudah dewasa tidak melakukan perbuatan tersebut, perbuatan mencuri tersebut, karena hal tersebut akan merusak citra dirinya. Jadi pelajarannya adalah jangan menjadi orang dewasa yang melakukan segala sesuatu karena enak dan
mau sendiri, tapi jadilah orang dewasa yang melakukan segala sesuatu karena baik dan benar. Pada bab berikutnya, yang berjudul Rasa Sakit merupakan konstanta universal, di sini penulis menceritakan bahwa masalah akan selalu ada selama kita masih hidup. Jangan pernah menghindar dari masalah tersebut, tapi hadapilah. Karena dengan menghadapi masalah tersebut, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan juga menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan. Pada bab selanjutnya membahas tentang ekonomi perasaan, yang menceritakan tentang evolusi ekonomi penasaran yang tadinya menggunakan pendekatan pikiran diubah menjadi pendekatan perasaan. Pada bab terakhir, penulis membahas mengenai agama final, di mana penulis memaparkan bagaimana manusia menemukan Tuhan baru, Tuhan yang dipercayai. Kesimpulannya, dari buku ini, penulis mengajak kita berbicara atau berdiskusi tentang kebahagiaan, keimanan, kebebasan, serta tentang harapan manusia itu sendiri. Kelebihan dari buku ini adalah data-data yang didapat relevan dengan paparan ilmiah dari para peneliti. Kemudian, bahasa yang digunakan juga mudah dimengerti, serta banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil dari berbagai kisah yang dipaparkan dalam cerita di buku ini. Tetapi kita harus tetap hati-hati dan juga berpikir kritis ketika membacanya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah semua informasi yang kita dapat dari buku ini, karena background kita dengan penulis yang berbeda, experience atau pengalaman juga berbeda. Otomatis kita harus menerapkan sikap kritis ketika membaca.